Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Bapak Ibu dosen. Nah, tentu mungkin Bapak Ibu dosen sebagian besar ya mungkin sudah melihat sosialisasi Juknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen yang sebenarnya kalau saya mengamati secara lengkap agak mirip-mirip dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 yang sempat dibatalkan dan informasinya akan direvisi ya. Nah, oleh karena itu saya akan membahas secara lengkap apa dari yang disampaikan di dalam sosialisasi Juknis pelaksanaan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Tapi sebelum saya membahasnya lebih lengkap, alangkah lebih baiknya bagi Bapak Ibu dosen yang membutuhkan prompting untuk yang bisa digunakan di ChatGPT untuk menggunakan penulisan jurnal internasional, jurnal Sinta, buku, ataupun bahkan ada beberapa template PPT yang siap digunakan untuk mengajar dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Dan bagi Bapak Ibu dosen yang ingin membutuhkan ChatGPT seperti di ChatGPT saya yang di video saya khusus untuk menulis artikel ataupun buku, Bapak Ibu bisa nanti kontak di Instagram saya. Nanti akan saya kasihkan nomornya atau websitenya. Oke. Jadi setelah saya mengamati ya cukup lama ya untuk video sosialisasi ini ya, tetapi sebenarnya yang paling banyak diharapkan oleh semua dosen itu adalah kenaikan pangkat, yaitu loncat jabatan. Itu sampai detik ini pun tidak ada terkait dengan loncat jabatan tersebut. Artinya ini sangat merugikan buat para dosen. Munculnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu merubah semuanya terkait dengan loncat jabatan tersebut. Nah, artinya munculnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 itu bisa dikatakan suatu kemunduran gitu ya. Bahkan isunya awal munculnya Permenpan RB nomor 1 2027 atau dibuatnya itu tanpa melibatkan dosen. Nah, oleh karena itu, tapi saya tidak akan membahas jauh lebih dalam terkait dengan Permenpan RB. Yang saya akan highlight ini di sini adalah terkait dengan Juknis pelaksanaan pelayanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, khusus untuk Permendikbud nomor 44 tahun 2024 itu rencananya itu nanti akan pemberlakuan revisinya itu di tahun 2026. Nah, sedangkan sekarang itu adalah Kepmendikti-Saintek nomor 63 /M/Kep tahun 2025 yang nanti pada video berikutnya saya akan membahas secara detail aturan tersebut di sini. Nah, tetapi di video ini saya cuma membahas ini dulu ya. Jadi yang pertama dulu, tujuan dari sosialisasi ini itu bertujuan sebenarnya untuk menyampaikan informasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi serta karir dosen untuk tahun 2025. Jadi ini untuk tahun 2025, karena nanti di 2026 yaitu tadi yang revisi Permendikbud nomor 44 itu tadi. Nah, sosialisasi ini sebenarnya mencangkup kebijakan baru yang diatur dalam keputusan Menteri ya Kepmen nomor 63 tahun 2025 yang merupakan revisi dari Kepmen nomor 384 tahun 2024 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa cari tahu apa sih sebenarnya Kepmen 384 tahun 2024 itu. Nah, fokus utama dari sosialisasi ini sebenarnya itu memberikan penjelasan kepada pimpinan perguruan tinggi dan dosen di seluruh Indonesia mengenai perubahan dan pembaruan terkait pelaksanaan layanan pembinaan karir dosen gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di Kepmendikbudristek nomor 500 itu kan sama di Permendikbud nomor 44 tahun 2024 itu kan universitas itu diberikan otonom untuk merancang karir dosennya gitu. Nah, ada sedikit berbeda dengan aturan ini sebenarnya. Jadi hal ini itu bertujuan agar para dosen itu mendapatkan informasi yang jelas mengenai cara melakukan pengusulan kenaikan jabatan akademik mereka yang sangat penting dan karir dosen di perguruan tinggi. Nah, sayangnya hingga kita ini sudah mau masuk ke pertengahan 2025, sepertinya kita masih stagnan di dalam
kenaikan jabatan akademik ya, terutama dalam pengaplikasian ya. Yang saya maksud itu adalah misalnya penggunaan software gitu. Jadi untuk yang dosen ASN, PNS tentunya itu masih menggunakan sistem konversi SKP yang akan diupload di Sistar. Nah, sedangkan yang dosen non PNS ya, dosen swasta, yang kebanyakan dosen swasta itu melaluinya prosesnya dupak. Jadi dari sini saja itu sudah menunjukkan ketidakadanya pembaruan, ketidakadanya development gitu ya, perkembangan. Dari tahun ke tahun hanya cuma itu. Yang berbeda ya hanya cuma konversi gitu. Itu pun juga kalau menurut saya tidak begitu signifikan juga perubahannya ya, untuk yang konversi. Yang menjadi pertanyaan besar itu kenapa selalu harus dibedakan di dalam proses pengajuan antara dosen PNS dan dosen non PNS gitu. Nah, sebegitu antikah kedua status dosen di Indonesia untuk kedua status ini, kenapa harus dibedakan? Jadi kenapa sih tidak membuat sebuah aplikasi ya di mana sistem datanya itu ditarik misalnya dari BKD, tetapi itu berlaku untuk semua dosen. Jadi tidak perlu harus menghabiskan anggaran untuk membuat aplikasi bla 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 bla, tapi manfaatnya tidak begitu banyak gitu. Nah, sedangkan kalau dengan menggunakan sistem dupak itu ya bisa dikatakan ya manual lagi gitu. Jadi kita kembali lagi ke zaman purbakala gitu. Nah, kemudian yang kedua itu, apa yang saya highlight dari video ini itu adalah penilaian jabatan akademik. Di mana penilaian jabatan akademik dosen itu terutama bagi mereka yang ingin mengajukan kenaikan jabatan akademik dari lektor kepala hingga profesor, itu merupakan salah satu topik yang dibahas. Nah, sayangnya di sini itu ya mungkin kementerian bisa mendengarkan keluh kesahnya semua dosen, terutama yang bisa memfasilitasi dosen-dosen yang produktif gitu. Di mana sejak dimunculkannya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 yang itu notabene sebenarnya diberlakukan untuk dosen-dosen ASN atau dosen-dosen PNS, tetapi berimbas juga kepada dosen-dosen non ASN, di mana di situ tidak ada skema loncat jabatan gitu. Padahal kalau di POPAK 2019 itu ada skema loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke guru besar. Kenapa kok justru muncul aturan itu malah muncul suatu kemunduran gitu. Nah, itu sepertinya masih ada banyak gap ya antara sepertinya tidak akan bisa harmonisasi antara dosen PNS dan dosen non PNS di Indonesia ini. Nah, kemudian kalau misalnya yang diajukan itu adalah kenaikan jabatan akademik dari lektor kepala dan hingga ke profesor, maka salah satu topik pada tahun 2025 itu penilaian jabatan akademik akan dilaksanakan dalam 3 gelombang ya. Gelombang bulan Maret, kemudian bulan Juli, dan bulan September. Nah, bagi saya itu tidak terlalu penting gitu. Mau per bulan pun itu akan alangkah lebih bagus gitu ya. Kenapa harus dirancang per gelombang gitu? Karena kan di sebelumnya kan sudah ada perekrutan untuk asesor gitu kan, gitu. Nah, asesor ini juga menurut saya harus diberikan suatu persamaan persepsi, karena masing-masing asesor itu ternyata tidak juga memiliki persamaan persepsi. Entah saya kekurangan sosialisasi atau bagaimana, saya nggak paham. Nah, kemudian hal ini dimaksudkan sebenarnya untuk memastikan bahwa proses kenaikan jabatan akademik itu tetap berjalan dengan lancar, meskipun sedang ada masa transisi peraturan. Nah, melalui sosialisasi ini sebenarnya diharapkan bahwa para dosen itu dapat memahami prosedur baru dan dapat mempersiapkan pengajuan jabatan akademik mereka ya dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu, kita itu dihimbau untuk biar pengajuan kita itu tepat waktu. Nah, sayangnya tidak semudah yang dibayangkan ketika di lapangan gitu. Ada saja hal-hal yang kita itu dipersulit. Nah, kemudian yang ketiga yang saya highlight dari video ini itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, sosialisasi ini sebenarnya juga bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di sektor pendidikan tinggi. Nah, diharapkan bahwa kebijakan ini dapat memperkuat jenjang karir dosen di perguruan tinggi di Indonesia dengan memfasilitasi mereka untuk mencapai posisi akademik yang lebih tinggi, seperti misalnya lektor, kepala, dan profesor. Nah, hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, karena di Indonesia itu dosen-dosennya yang lebih
berkualitas itu bisa dikatakan masih sedikit ya. Untuk dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan berprestasi itu juga masih sedikit. Ya mohon maaf gitu ya. Contohnya masih banyak teman-teman dosen itu yang menggunakan steam joki gitu ya. Dan itu masih banyak. Saya masih beberapa teman yang memberitahu saya semacam itu. Nah, sebenarnya peningkatan kualitas dosen ini diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia secara keseluruhan. Nah, yang sangat penting untuk mendukung sebenarnya perkembangan industri, ekonomi, dan inovasi di tanah air. Lalu yang keempat, itu adalah sistem promosi dan kenaikan jabatan akademik. Nah, salah satu fokus utama di acara sosialisasi ini adalah untuk menjelaskan sistem kenaikan jabatan akademik dosen yang baru, di mana proses ini akan lebih transparan dan akuntabel dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya. Nah, saya tidak paham bahwa sistem yang transparan itu seperti apa. Apakah kita mengetahui asesor yang akan menilai jabatan akademik kita itu atau tidak gitu ya. Kemudian sebenarnya proses yang lebih transparan dan akuntabel itu dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya itu katanya ada sedikit perbedaan. Nah gitu, tetapi di dalam sosialisasi ini saya tidak menjelaskan bahwa yang transparan itu maksudnya seperti apa, di akuntabel itu seperti apa, dan bahkan di pertanyaan juga tidak ada yang muncul kayak gitu. Nah itulah makanya saya seringkali mengkritisi Mendikbud ya, Kementerian Sains dan Teknologi ini yang baru, bahwa kenapa sih sosialisasi itu harus selalu dilakukan secara online gitu. Padahal banyak mereka-mereka yang duduk di sana gitu. Biar kalau misalnya dilakukan secara offline itu sensenya akan berbeda, apa yang menjadi keluh kesahnya dosen-dosen itu bisa ditanyakan secara langsung. Karena ketika dilakukan sosialisasi secara online, pertanyaan-pertanyaan dosen-dosen itu tidak juga semuanya bisa terjawab gitu. Karena hanya mungkin disortir gitu ya pertanyaannya gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa dosen yang memenuhi syarat itu baik yang dosen tetap maupun yang dosen tidak tetap ya, atau misalnya dosen honorer ataupun dosen paruh waktu itu dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik mereka. Nah, sistem baru ini mengutamakan kemudahan dalam administrasi dan pengusulan kenaikan jabatan agar dosen itu dapat mengikuti prosedur dengan lebih lancar. Nah, salah satu syarat utama untuk kenaikan jabatan adalah publikasi karya ilmiah dalam jurnal yang terakreditasi. Ini yang kemudian berkaitan dengan peluncuran penelitian dan pengabdian itu ya. Nah, diharapkan bahwa dosen itu bisa berkontribusi banyak nih dari hasil-hasil penelitiannya ya. Jadi tidak hanya memikirkan untuk publikasinya, tetapi kualitas artikelnya juga harus diperhatikan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu juga hasil karya seni yang diakui di tingkat nasional dan internasional, terutama bagi dosen yang bekerja di bidang seni. Kemudian highlight yang berikutnya itu adalah pemuktahiran data dosen. Nah, ini seringkali sudah disampaikan ya di dalam video-video saya juga, seringkali saya mengingatkan kepada dosen-dosen, ini waktunya sudah kita harus mengupdate data-data kita Bapak Ibu. Ya, jadi proses pemuktahiran data dosen itu di sistem Kemendikbud itu menjadi salah satu hal penting yang disosialisasikan dalam acara ini juga gitu. Nah, dosen yang ingin mengajukan kenaikan jabatan akademik itu diwajibkan untuk memperbaharui data mereka di sistem yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pemuktahiran data ini akan mempermudah administrasi dan memastikan bahwa semua informasi dosen yang relevan, seperti misalnya riwayat pendidikan, pengalaman mengajar, publikasi, dan karya ilmiah. Nah, kemudian dapat diakses oleh pihak yang berwenang dalam proses penilaian jabatan akademik. Nah, oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi itu diminta untuk mengingatkan dosen-dosen mereka agar segera melakukan pemuktahiran data, agar tidak ada dosen yang terlewatkan dalam proses tersebut. Nah, berikutnya itu adalah persyaratan khusus untuk kenaikan jabatan. Nah, ini juga sebenarnya makanya sosialisasi ini menurut saya tidak ada yang begitu spesial. Ya, karena sudah banyak yang sering saya sampaikan di dalam YouTube saya, ya termasuk adalah syarat-syarat khusus, juga yang sudah saya sampaikan di awal-awal tadi gitu ya. Nah, di mana dalam kebijakan baru itu terdapat berbagai persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh dosen untuk mendapatkan kenaikan jabatan akademik ya, mulai dari asisten ahli hingga ke guru besar gitu ya. Nah, tetapi saya seringkali menyampaikan bahwa di dalam syarat khusus untuk asisten ahli dan lektor itu tidak terlalu
untuk sebagian besar dosen itu tidak terlalu tidak terlalu berat gitu ya. Yang berbeda itu adalah rektor kepala dan guru besar. Nah, kalau di bulan Agustus nanti sudah akan dimulai diberlakukannya Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024 itu, maka lektor kepala sudah mindsetnya tidak harus lagi berpikir tentang jurnal Sinta, harus sudah jurnal internasional, dan itu minimal 2 yang diminta sebagai penulis pertama. Nah itu, kalau misalnya dosen-dosen lektor kepala ini tidak membiasakan untuk menulis di jurnal internasional, tidak membiasakan untuk membaca jurnal-jurnal internasional, nah pada akhirnya ya akan kesulitan untuk mempublikasikan gitu. Nah, saya kemarin itu ada beberapa yang saya bimbing ya terkait dengan ini, tiba-tiba ada yang ya bukan mencari tapi pada akhirnya dia menyerah dan mencari joki gitu. Intinya seperti itulah gitu. Nah, itu yang saya sarankan, jangan pakai joki gitu. Dicoba dulu gitu ya, ditulis dulu dengan baik. Nah, informasinya yang saya dapatkan itu adalah kalau pada tahun ini maksimal di bulan Juni atau Juli tidak publish, maka beliau akan di blacklist untuk hibah penelitian BIMA gitu. Nah, padahal masa untuk penelitian itu juga lama sebenarnya. Nah, gitu. Jadi, kalau Bapak Ibu mau melihat sebenarnya persyaratan khusus untuk kenaikan jabatan akademik ini, baik dari asisten ahli dan lektor kepala, sudah sering kali saya bahas, gitu. Jadi, bukan merupakan sesuatu hal yang baru, gitu. Nah, kemudian itu adalah yang berikutnya itu revisi dan relaksasi administrasi ya. Jadi salah satu juga perubahan utama di bawah dari sosialisasi ini itu adalah petunjuk teknis yang baru. Ada relaksasi beberapa ketentuan administrasi yang sebelumnya terlalu ketat gitu. Nah, beberapa prosedur dianggap memberatkan bagi dosen, kini ini dipermudah untuk memberikan akses yang lebih luas dalam mengajukan kenaikan jabatan akademik. Nah, misalnya pengajuan pertama kali menjadi dosen dan promosi jabatan lebih mudah diakses dengan mengurangi beberapa ketentuan yang dianggap tidak rasional dan terlalu berat. Sebenarnya tidak berat juga oke lah, tetapi yang juga banyak itu juga dari pihak asesor. Jadi ketika saya melihat dokumennya Kepmen Saintek Dikti nomor 63 ini, terutama untuk yang bidang 2 publikasi, ya tidak ada perubahan gitu ya. Terutama kenapa kok masih harus kita melampirkan hasil plagiasi ya, padahal yang namanya artikel kita ketika sudah berhasil publikasi, maka itu sebenarnya sudah melewati tahap itu gitu. Kenapa kok asesor itu atau pembuat kebijakan ini tidak memahami sistem itu gitu loh. Kenapa harus sampai melampirkan itu? Itu bagi saya tidak penting gitu. Dan saya yakin semua dosen juga tidak penting. Jadi misalnya beginilah Bapak Ibu, saya kasihkan pemahaman. Bapak Ibu nanti bisa menganalogikan apa yang saya sampaikan ini. Ketika Bapak Ibu berhasil publikasi, kan ada prosesnya ya. Prosesnya panjang tuh. Nah, salah satu proses panjang itu adalah pihak editor itu akan mengecek hasil plagiasinya atau similarity-nya itu. Dan mereka itu punya berbagai macam software plagiasi. Nah, yang paling populer di Indonesia itu adalah Turnitin. Gitu. Nah, kalau di jurnal internasional berbeda lagi, jauh lebih canggih daripada Turnitin. Nah, gitu. Nah, itu bisa dibaca di author guideline. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah berhasil dari publikasi itu, kemudian artikel kita itu kita jadikan sebagai untuk kenaikan jabatan akademik, kenapa justru para asesor atau karena di aturan ini itu selalu meminta hasil scan plagiasinya? Nah, gitu. Itu untuk apa? Tupoksinya itu apa? Kegunaannya itu apa? Berarti bagi saya, mohon maaf ini kalau saya salah, asesor-asesor itu tidak memahami proses perjalanan di dalam publikasi berarti gitu. Nah, itu yang ini. Yang menurut saya harus seringkali saya sampaikan ya harus punya pernyataan yang seragam gitu ya. Makanya penting yang namanya persamaan persepsi sebelum menilai gitu. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat
teman-teman dosen, nanti saya akan membahas secara khusus terkait dengan peraturan keputusan Menteri ini nomor 63 tahun 2025 yang khusus untuk dokumennya. Jadi tetap stay tune nanti di channel saya, saksikan nanti di video berikutnya. Terima kasih, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.